Alhamdulillah. Maka siapapun yang datang ke masjid, berarti mereka adalah manusia-manusia terbaik. Apa kata Nabi? Kalau kalian menyaksikan orang semangat memakmurkan rumah Allah, fashhadu lahul iman. Saksikan bahwa dia benar-benar mantap iman di dalam hatinya. Karena itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang yang memakmurkan rumah Allah, yang pertama orang yang benar-benar mantap iman di hatinya. Masya Allah. Tidak sembarangan orang bisa duduk menikmati suasana masjid. Duduk di masjid ini beda dengan duduk di tempat lain. Nah, terasa hangat. Masya Allah. Kadang cepat ngantuk. Inilah masjid. Nah, apalagi duduk di masjid dengar ceramah. Woi, lemak nih yang tidur ini. Sambil nyender pula, wassalam. Tidak masalah. Nikmat dari Allah. Nah, memang inilah masjid. Beda. Kalau kita duduk di tempat masjid, mathalul mu'min, perumpamaan orang beriman, yadkhulu fil masajid, yang masuk ke masjid seperti burung yang masuk ke dalam kebun yang rindang. Banyak makanan, banyak buahan. Dia senang, loncat sana, loncat sini, menikmati. Nah, begitulah orang beriman. Jadi kalau kita, na'udzubillah, tidak betah ada di masjid, tidak senang datang ke masjid, itu yang perlu kita pertanyakan adalah iman yang ada di hati kita. Wa mathalul munafik, perumpamaan orang munafik yang masuk ke masjid seperti burung masuk ke dalam sangkar. Masa kamatul thair yadkhulu fil qafas. Tak betah, tak tahan lama, pengen cepat keluar, pengen cepat pergi, pengen cepat terbang. Burung kalau masuk sangkar. Masya Allah. Maka nikmat saat Allah berikan kita rasa nyaman ada di rumah Allah. Alhamdulillah. Maka cukup duduk aja sudah dapat pahala kita. Nah, banyak hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, sebagaimana Imam Ibnu Battal dalam syarahnya kitab Fathul Bari, faman kana katsira dzunub, siapa yang merasa banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, wa arada ayyuhatallahu bihal khotaya, dan pingin dosanya diampunkan oleh Allah bighairi ta'ab, tanpa capek, tanpa letih, tanpa susah payah, maka fal yagtanim mulazamataka fil musalla ba'da shalah, hendaknya dia memperbanyak duduk di tempat solat setelah solat. Duduk di tempat solat habis solat. Kenapa? Liyukthir min du'ail malaikah, memperbanyak doa malaikat. Jadi selama kita masih duduk di masjid, didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Dua. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni hambamu yang masih duduk di tempat solat. Ya Allah, sayangi hambamu yang masih duduk di tempat solat. Bayangkan, habis solat duduk di masjid, malaikat mendoakan kita. Doa malaikat cepat diijabah Allah. Kenapa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat, malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah. Kalau berdoa cepat diijabah oleh Allah. Maka inilah doa yang selalu kita minta saat masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Orang kalau meninggal doanya cuma dua, Allahumma firlahu, Allahumma hamhu, minta dua. Nah, tidak ada lagi yang lain. Ada tetangga meninggal, tidak ada yang doakan, ya Allah kasih mobil lagi, ya Allah kawan ini, ya Allah luaskan tanahnya, banyakkan kebunnya. Tidak ada lagi. Yang diminta hanya Allah maafkan dia, ya Allah sayangi dia. Itu doa. Dan ini didoakan malaikat untuk kita. Alhamdulillah. Maka kita tahan dulu. Habis sholat tuh jangan cepat menculat, jangan cepat pergi, jangan cepat menghilang. Nah,
Ini kalau bahasa kita nyugai malaikat namanya. Malaikat nak doa, nyingok kawan sudah hilang. Nah, kadang kita nih minta maaf. Habis salat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita baru noleh sebelah kiri, yang kanan sudah hilang. Apa kosong sebelah? Masa sampai dalam hati. Jangan-jangan jin sholat samping sini. Tahan dulu, duduk aja dulu, santai ya. Masya Allah. Bayangkan duduk aja ada pahala yang Allah berikan untuk kita. Nah, istimewa. Dari mulai jalannya sudah luar biasa. Basyiril masya'in bidhulami ilal masajid binuri tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira untuk mereka yang datang di kegelapan malam menuju rumah Allah dengan cahaya sempurna di hari kiamat. Dengan cahaya inilah kita semua akan dikenali oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kita semua tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tidak pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad, tidak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad, tidak pernah perang bersama Nabi Muhammad, tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Gimana Nabi kenal dengan kita? Nabi kenal dengan kita karena umat Nabi Muhammad memiliki cahaya. Salah satu cahayanya adalah langkah kaki menuju masjid. Nah, akan mengeluarkan cahaya. Dari kaki kita keluar cahaya. 2, hural muajjalin. Air wudu yang dilebihkan. Jadi kalau wudu dilebihkan, wajah disempurnakan, tangan yang wajib di atas siku dilebihkan. Masya Allah. Wudu sampai di atas mata kaki dilebihkan sampai pertengahan betis. Dilebihkan. Karena melebihkan batasan wudu nanti di hari kiamat akan membuat kita bercahaya. Wajah bercahaya, kepala bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Dengan cahaya itulah Nabi Muhammad kenal dengan kita. Amin ya Rabbal. Oh, itu umatku. Nabi langsung tahu. Tapi kalau kita tidak pernah ke masjid, wudu tidak benar, tidak sempurna, maka gimana Nabi Muhammad kenal dengan kita? Makanya harapan kita semua, datang ke masjid, berjuang kita. Apalagi salat isya jamaah, salat subuh jamaah, man salat isya bi jamaah, faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya jamaah, seperti menghidupkan separuh malam dengan ibadah. Alhamdulillah. Separuh malam. Wa man salat subuh fi jamaah. Siapa yang salat subuh jamaah seperti menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Ini target kita. Alhamdulillah. Kita isya di masjid, tinggal besok subuh salat di masjid. Nah, saya selalu tanya jamaah, Bapak Ibu siap salat subuh jamaah di masjid? Alhamdulillah. Jawaban agak meragukan ini. Masya Allah. Kita niat dulu yang penting ini. Nah, bismillah. Insya Allah besok salat subuh berjamaah. Nah, jadi harus ada niat dulu. Kalau orang ada niat, Allah akan mudahkan. Imam Junaid al-Baghdadi, man fataha ala nafsi babun niyah salihah. Siapa orang yang membuka pada dirinya satu niat yang tulus untuk melakukan kebaikan, fatahallahu lahu sab'ina babun min abwabi taufiq. Allah akan bukakan 70 pintu kemudahan. Asal ada niat, Allah berikan kemudahan. Dibangunkan oleh Allah. Ada yang dibangunkan dengan cara lembut, ada. Nah, tiba-tiba malam gigit nyamuk, terbangun, sholat subuh. Alhamdulillah. Ada yang bangun malam, tiba-tiba nyampak dari ranjang. Aduh, terbangun juga kawan. Masa masih bangun. Nah, ada yang terbangun, tiba-tiba lah pucuk banyu. Banjir kawan. Walhasil, ada yang terbangun, tiba-tiba ada di alam barzah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi tidak ada yang tahu kita. Karena an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Berapa banyak orang yang tidur tidak bangun lagi? Banyak. Pada. Masya Allah. Orang ibu jamaah kita cerita, Ustaz, suami saya, nah kemarin sehat, nah tiba-tiba saya bangunkan,
Subuh tidak bangun lagi Ustaz. Masya Allah. Dibangunkan, sudah keras. Walhasil, cepat sekali. Begitulah, tidak ada yang tahu. Ketika sudah datang kematian, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Yang penting niat yang baik dulu. Insya Allah niat ya Allah, besok solat tahajud, besok solat subuh di masjid. Allah akan bantu kita. Allah akan tolong kita asal ada keinginan, asal ada kemauan. Di hatinya Allah akan bantu. Tapi minta maaf, kalau tidak ada niat, tidak ada keinginan, tidak akan datang ke rumah Allah. Na'udzubillah min. Tidak menjamin Bapak Ibu, rumah dekat dengan masjid ini sering datang ke masjid. Betul? Tidak jamin. Ada jamaah kita Ustaz, iyo, rumah kami itu dekat dengan masjid Ustaz. Tapi kapo Bapak tidak pernah muncul? Iya Ustaz, subuh tidak pernah terdengar suara azan. Tidak pernah terdengar suara azan. Ke saya, nanti kalau saya ketemu pengurus masjid saya sampaikan. Akhirnya saya sampaikan, Pak, ada tetangga kita, dia kalau subuh tidak terdengar azan, terus, tolong mesan 1 speaker masukkanlah ke rumah dia. Masya Allah. Tidak ada alasan kita semua tidak terdengar tuh. Asal ada niat Allah bangunkan kita. Kita nih, walhasil kalau ada niat. Kemarin lagi rame-rame, ada niat bangun mau nonton bola, terus bangun juga. Walhasil, kenapa? Ada niat di hati. Maka kata ulama, buat setan itu tertipu oleh kita. Jadi niatlah sesuatu yang biasanya membuat kita bangun. Ada orang niat tuh cepet bangun kalau niat main bola. Aduh, niat nonton bola, terbangun malam itu. Ini pokoknya malam ini nonton bola. Bangun jam 2, sholat 2 rakaat. Masya Allah. Setan dalam hati setan nyesel aku bangun kebudayaan. Walhasil. Jadi luar biasa, terkadang seperti itu. Pernah Imam Abu Hanifah itu didatangi orang. Datang, ya Imam, ya, saya ini kelupaan. Lupa apa? Lupa menaruh emas saya. Saya pergi haji, orang dulu kan biasa nyimpen barang itu di dalam tanah. Di sebagian rumah dia itu nyimpen di dalam tanah. Kalau sekarang bukan bawah tanah, di belakang dinding. Kalau sekarang, kalau dulu kan bawah tanah. Jadi saya simpan. Tapi setelah saya pulang dari haji lupa. Dulu kan lama orang pergi haji. Masa 3 bulan sampai 6 bulan, walhasil. Bingung saya. Sudah dicari di mana-mana tidak ketemu emas tadi. Walhasil, gimana caranya wahai imam? Ya sudah. Pulang ini kau ambil wudu, sholatlah 2 rakaat. Sudah itu aja. Ya, pokoknya sholat aja. Betul dilakukan. Wudu. Setelah wudu, dia bentangkan sajadah, ngadep kiblat, sholat. Allahu Akbar. Baru takbir langsung ingat deh. Baru takbir. Di sana emas aku tuh. Walhasil. Selesaikan sholat cepat-cepat. Akhirnya datang lagi ke Imam Abu Hanifah. Wah Imam, alhamdulillah lah ketemu emas. Masya, cepat sekali. Iya wahai Imam. Baru takbir langsung ingat aku. Kau sedang dibantu oleh setan. Jadi kau lanjutkan sholat. Kau lanjutkan Imam walaupun cepat. Baguslah. Berarti kau telah menipu setan, kata dia. Masya Allah. Kalau kau seandainya tidak jadi sholat, ini bahaya ini. Tapi kau masih sholat, alhamdulillah. Masya Allah. Terkadang seperti itu kita nih, barang-barang hilang yang tidak ketemu, ingat dalam sholat. Ada aja. Masya Allah, dompet nyari seharian tidak ketemu waktu sholat. Di sana rupanya. Teringat kita. Tapi kalau sudah ingat barang, itu tidak fokus lagi dengan sholat. Karena manusia ini hanya Allah ciptakan satu hati dalam satu dada. Ma ja'alallahu qalbain lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menciptakan 2 hati dalam satu dada. Apa ini kata ulama? Maksudnya kita tidak bisa fokus dalam 2 keadaan. Tidak bisa. Kalau lagi sholat, hilangkan pikiran lain.
Kalau masuk pikiran lain, pasti tidak fokus dalam sholat. Ibu-ibu, lagi sholat, Bu, kedengaran tidak suara ibu-ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu kalau lagi sholat, ingat jemuran. Kira-kira fokus bacaan apa ingat fokus ngangkat jemuran? Oh, ingat. Ada orang sholat mikirkan masa apalah besok subuh. Padahal baru sholat isya'in. Mikir ke masa sholat subuh. Tidak bisa fokus kita. Maka kita harus berusaha fokus. Inilah khusyuk namanya. Khusyuk itu simple. 3. Orang sholat khusyuk itu 3. Yang pertama, sukut, adha. Badan ini diam, mantap. Itu khusyuk. Tidak banyak gerak. Jadi kalau lagi sholat tuh jangan banyak gerak. Walaupun terkadang banyak yang gatel. Kalau sudah sholat tuh kadang ada yang gatel. Pipi gatel, kening gatel, punggung gatel, macam-macam gatel kalau. Begaruk-garuk singgoy. Nah, mantapkan badan. 2. Orang sholat khusyuk itu dia sadar dengan apa yang dikerjakan. Sadar. Aku lagi baca Fatihah. Aku lagi ruku, lagi sujud. Sadar. Kadang kita ini tidak sadar. Lagi berdiri baca at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus. Apa at-tahiyat nih? Lagi at-tahiyat baca Al-Fatihah. Itu kadang kita. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim waladdallin. Waladdallin. At-tahiyat padahal. Berarti dah khusyuk itu. Sadar dulu kita. Sadar, aku ni sedang menghadap Allah. Sedang berdiri, qiyam. Sedang ruku, sedang i'tidal, sedang sujud. Fokus kita. Khusyuk. 3. Orang khusyuk itu tahu dengan apa yang dibaca. Itu khusyuk. Tahu kita. Berjuang kita. Berusaha supaya tahu semua bacaan-bacaan sholat. Dari mulai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, dan seterusnya. Jadi kita berusaha. Maka ini salah satu ilmu yang harus terus kita gali, kita pelajari, kita kaji, adalah ilmu tentang memahami bacaan-bacaan sholat. Nah, pahami betul, ada sholat kita terasa khusyuknya. Kalau tidak bisa semuanya, kata Imam Ghazali, minimal di 3 tempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak bisa khusyuk dalam semua keadaan, minimal 3 tempat ini khusyuk. 1, saat kita membaca inni wajjahtu wajhiya. Saat baca doa istiftah. Nah, inni wajjahtu wajhiya, ya Allah, ku hadapkan wajahku ya Allah. Betul-betul sedang menghadap Allah. Hadirkan hati kita. 2, saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nas, hadirkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau aku meminta ya Allah pertolongan. Tidak ada yang lain ya Allah. Hadirkan hati kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. 3, saat kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi, salam untuk engkau wahai Nabi besar Muhammad. Assalamu alayka. Kaf itu kalau dalam bahasa Arab kan dhamir orang yang hadir. Assalamu alayka. Kaf ada orangnya. Jadi saat kita baca salam, betul-betul kita hadirkan Nabi besar Muhammad. Kita sedang mengucap salam di depan Nabi Muhammad. Nah, karena saat kita mengucap salam, apa kata Nabi? Radda alaihi ruhi. Allah kembalikan ruh ke dalam jasadku hatta aruddu alaihi salam, sehingga aku menjawab salam mereka. Masya Allah. Maka hadir betul. 3 tempat ini jangan sampai lalai. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lost ujung Palembang. Ada orang sholat dari awal sampai akhir, tidak sadar. Kalau sudah selesai, sudah belum sholat zuhur ini? Sudah selesai sholat. Nah, ada orang lupa
dalam sholat. Masih. Maka nikmat. Bahasa Quran kan luar biasa. Nah, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim. Orang yang lalai dari sholat, bukan fi sholatihim. Itu kata ulama. Artinya apa? Kalau seandainya ayat itu fi sholatihim, orang yang lalai di dalam sholat, kita semua termasuk. Celaka kita. Neraka wail untuk orang yang sholatnya tidak fokus, orang yang sholatnya lalai. Tapi ayat ini bukan fi sholatihim an sholatihim, orang yang melalaikan sholat. Sholat tapi sudah di luar waktunya. Masya Allah. Dia tidak peduli dengan sholat. Masih sholat dia tapi di luar waktu. Walhasil apalagi yang tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. La tatrukis sholah abada. Jangan tinggalkan sholat selama-lamanya. Fahunaka malayin. Hari ini, saat ini, menit ini, detik ini, ada jutaan manusia yang ada di dalam kubur. Mereka pengen bangkit lagi ke dunia. Lau ta'uda bihimul haya. Kalau seandainya mereka diberi satu harapan, satu cita-cita, satu keinginan, mereka pengen kembali hanya untuk sholat. La yasjudullah walau sajdatan wahidan, walaupun bisa sujud sekali saja di hadapan Allah. Itu keinginan mereka. Masya Allah. Maka tidak ada keinginan orang yang sudah meninggal kecuali pengen sholat. Jangan sampai kita yang masih hidup, kita yang masih sehat, melalaikan sholat. Na'udzubillah min Rabbi ja'alna muqimus shalah min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami orang yang mendirikan sholat dan juga anak keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a, dan terimalah doa-doa kami. Amin ya Rabbal. Ini doa Nabi Ibrahim. Maka keberhasilan seorang ayah, keberhasilan seorang ibu saat bisa mendidik anaknya, bisa menjaga sholat 5 waktu. Itu keberhasilan. Dan tanda anak berbakti 2, kata ulama. 1, sholat 5 waktu. 2, mendoakan orang tuanya setelah sholat. Itu tanda anak berbakti. Jadi kalau kita ingin jadi anak berbakti kepada orang tua kita, jalankan sholat. Dan doakan orang tua kita setelah sholat. Insya Allah, ketika kita sering mendoakan orang tua kita, nanti anak kita pun akan mendoakan kita. Amin ya Rabbal. Kama tadin tudan. Sebagaimana kita memperlakukan orang, begitupun pula kita akan diperlakukan oleh orang. Masya Allah. Albiru la yabla. Kebaikan tidak pernah kadaluarsa. Tidak pernah usang. Kebaikan akan kekal abadi pahalanya. Mungkin kita lupa, mungkin kita tidak ingat, tapi kebaikan itu tetap tercatat dan akan kita jumpai di surga Allah. Amin ya Rabbal. Maka ini luar biasa. Yang berjuang buat acara ini mahal. Nah, ngaji sebulan sekali. Masya Allah, ini mahal. Kenapa? Perkumpulan yang akan membuat kita tidak hanya bersama di dunia, tapi saling tolong masuk surga. Ini perkumpulannya. Dianggap, mungkin orang anggap apa tuh ngaji, apa tuh duduk di masjid, apa tuh masuk dengar ceramah. Padahal inilah perkumpulan yang nanti kita akan saling tarik masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Ini penting sekali, ikatan yang baik seperti ini. Idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan lam yujalisil ulama qasa qalbu wa jasar 'alal kabair. Kita jangan sampai lewat 40 hari tidak duduk di depan ulama. Tidak duduk di majelis ilmu, jangan. Kata Nabi, kalau ada orang beriman 40 hari tidak duduk bersama para ulama, tidak dengar nasihat, tidak dengar hikmah, hatinya akan keras. Wajasar alal kabair, dan mudah melakukan dosa besar. Na'udzubillah min. Maka kita ngaji jangan sampai 40 hari. Ini maksimal 30 hari. Kalau orang Jawa 36 hari. Ada namanya pasaran atau selapanan. Wah, 36 itu sudah maksimal itu.
Jangan sampai 40 hari tidak dengar majelis ilmu. Gersang hati kita. Siapapun kita, mau ustadz, mau pejabat, mau konglomerat, kalau tidak dapat siraman rohani, kalau tidak dapat nutrisi hati, maka gersang hidupnya. Nah, tapi memang minta maaf, yang paling berat dengar ceramah, penceramah. Nah, itu paling berat. Yang biasa ceramah itu berat diceramai. Aku kemarin yang ceramah, ngapa hari ini aku pula diceramai? Berat itu. Jangan sangka orang dipanggil ustadz tuh makin gengsi, makin tinggi kadang. Tidak mau dengar ceramah orang. Naudzubillah min. Tapi kalau ada ustadz, ada kiai, ada orang alim yang mau dengar ceramah orang, oh ini orang hebat. Ini orang istimewa. Kenapa? Dia menghilangkan egonya, menghilangkan kesombongannya, dia mau dengar nasihat orang. Alhamdulillah. Dua, yang berat dengar ceramah itu konglomerat, orang kaya. Orang kaya raya itu berat dengar ceramah. Kalau agak-agak kaya masih galak duduk. Agak-agak kaya. Tapi kalau orang kaya sudah lain pikirannya. Aku duduk di masjid sekian menit. Kalau aku pakai ngitung duit lah dapat 2 M ini. Masya Allah. Sudah hitung-hitungannya lain kawan. Orang kaya raya jarang kita dapati orang kaya raya duduk di majelis ilmu. Jarang. Nah dulu waktu buntu, sering duduk di masjid. Berapa banyak ada jamaah kita. Saya lihat zuhur ada di masjid. Asar sholat jamaah. Maghrib sampai isya ada kajian. Nah, habis isya ada zikir bersama. Nah, sampai selesai, sebelum masjid tutup, baru balik kawan. Saya penasaran, saya tanya, Pak, tumben Bapak rajin sekali hari ini. Saya lihat Bapak dari zuhur ada di masjid. Iya Ustaz, lama aku di masjid dengar ceramah Ustaz. Nah, buma itu, daripada di rumah, kena marah orang rumah. Dalam hatiku kena usir wong rumah Bapak ini. Tapi beruntunglah ibu-ibu, kalau lihat ada suami kita datang ke masjid, bersyukurlah. Nikmat dari Allah datang. Nah, kadang ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sosial kehidupan dan sebagainya yang membuat kita semakin sering ke masjid, itu tanda cinta Allah. Allah sayang dengan kita. Mungkin terlalu lalai, terlalu jauh, terlalu kita dipermainkan oleh dunia. Allah berikan ujian. Ternyata ujian itu tanda cinta Allah. Idza ahabballahu abdan ibtala. Ketika Allah cinta dengan seorang hamba, Allah akan uji hamba tersebut. Alhamdulillah. Barokah. Dikasih agak sedikit sakit menyut kakinya. Datang ke masjid. Alhamdulillah. Dulu tuh waktu saya tidak pernah ke masjid. Tapi agak menyut dikit, datang ke masjid. Nah, dompet mulai kering, datang ke masjid. Masya Allah. Tapi jangan anggap yang di masjid ini buntu kalau. Ini berduit kalau ini. Alhamdulillah. Kaya itu kaya hati. Nah, karena nikmat itu apa yang sudah kita nikmati. Yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai. Itu baru jadi nikmat. Kalau masih ada di depan kita, kalau masih ada di tabungan, kalau masih ada simpanan, belum tentu jadi nikmat kita. Bukan tentu jadi rizki kita. Bisa jadi rizki orang lain. Alhamdulillah. Nyengok piring lah mulai habis. Nikmat itu. Lah bagian berarti rizki kita. Walhasil. Nikmat dari Allah. Jadi ini nikmat aja. Kita ini kan beda tipis lah. Yang kaya raya dengan orang biasa makan tuh beda tipis. Nah pagi. Nah, kadang orang yang tidak terlalu banyak harta, hidupnya pas-pasan, pagi nasi gemuk. Nambah pula model Taiwan mie. Masya Allah. Pagi itu. Siang, nasi padang. Walhasil, telur bulat. Nah, tambah perkedel. Masya Allah. Sore, pempek telur. Kalau ada. Tak katik pempek telur iwak, godo-godo. Masya Allah, pempek gendum. Malam ada cemilan, hadir pengajian dapat gorengan. Masya Allah, hadir acara kadang dibawai nasi kotak. Macam-macam. Beda tipis kita. Minum berapa liter yang kita minum? Walhasil, tidak banyak. Jadi sebenarnya rizki yang kita dapat nih hampir sama.
lan tamuta nafsu qabla an tastaqbila rizqaha wa ajalaha. Tidak akan meninggal seseorang sampai semua rizkinya sampai kepada dia. Tenang aja. Kalau bagian kita pasti sampai. Kalau milik kita pasti akan kita nikmati. Alhamdulillah. Maka anugerah dari Allah. Bersyukur kita. Maka jangan terlalu banyak mengeluh, kita sudah nikmati yang ada. Tugas kita hari ini adalah menggunakan nikmat yang ada untuk semakin dekat dengan Allah. Sarafal abad ma'an amallahu ali fima khuliqali ajli. Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan aturan Allah. Itulah orang bersyukur sesungguhnya. Alhamdulillah. 3, yang berat dengar ceramah itu pejabat. Nah, orang yang punya kedudukan itu berat. Waktu jadi RT masih galak datang. Jadi RW, rajin RW kita. Alhamdulillah. Naik lurah mulai sebulan sekali. Naik camat setahun 2 kali. Naik atas lagi mulai Idul Fitri, Idul Adha. Naik lagi setahun 5 kali. 5 tahun sekali. Datang tiba-tiba mau jilbab baru. Datang tiba-tiba mau baju baru. Walhasil makin berat memang. Nah, kadang kita makin tinggi kedudukan di sisi manusia, semakin berat untuk dekat dengan Allah. Itu ujian kita. Kalau ada pejabat yang rajin, banyak kita jumpai. Saya berapa kali ngisi pengajian. Masya Allah, ternyata ya pejabat-pejabat kita duduk seperti biasa. Ngaji, Masya Allah, nyatet. Bahkan dia yang ngirim rangkuman ceramah saya. Dia rangkum. Masya Allah. Masih banyak. Artinya apa? Dia berusaha menghilangkan kedudukan di sisi manusia untuk tetap berjuang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka nikmat. Masya Allah, Allah berikan kita anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu, nikmat. Ada pengajian di nikmat. Inilah namanya taman surga. Alhamdulillah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika lewat taman surga bersenang-senanglah. Nah, saya kemarin baru keliling dari Kalimantan Timur. Nah, masuk ke pedalaman. Itu orang-orang sana Masya Allah. Datang kita senang dia. Sampai ada yang nangis, mau kasih Ustaz. Ustaz sudah datang tempat kami. Kenapa Bu? Karena jarang pengajian tempat kami Ustaz. Tidak ada Ustaz, tidak ada kiai. Kalau ada Ustaz yang datang senang betul kami. Dapat siraman rohani. Ya Allah. Nah, maka saya langsung terpikir, alangkah nikmatnya di tempat kita. Masjid dekat. Majelis ta'lim ada. Masjid sana susah. Nah, harus lewat hutan dulu. Lewat jalan tanah dulu. Kilo-kilo dulu. Baru ketemu masjid. Masya Allah. Maka nikmat betul. Nikmat jangan sampai kita sia-siakan. Peluang dari Allah. Nah, siapa yang dibukakan peluang kebaikan, falyantahizu, segeralah masuk. Karena kita tidak pernah tahu mata yughlaq anhu, pintu ini kapan ditutup oleh Allah Subhanahu. Majelis taklimnya masih ada, namun orangnya sudah tiada. Wassalam. Selesai sudah. Ada orang masih hidup orangnya, tapi majelis taklimnya sudah tidak ada. Ada, uangnya ada. Tapi majelis tidak aktif lagi. Masa bubar sudah. Maka kita jaga. Mudah-mudahan majelis kita selalu Allah jaga. Yang membuat, yang punya inisiatif, yang berjuang. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlimpah ruah dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal. Ya berapa ini nih? Jam 9. Jam 8.45. Masa tadi ceramah belum jam 8 tadi. Nah, 8 kurang 15. Berarti sejam ceramah ini. Kata guru kita, Ustaz kita tadi. Nah, Ustaz duduk biar lama, cak 2 jam. Emang ngasih nih. Walhasil, Alhamdulillah. Jadi minta maaf, saya duduk di atas aji. Masa, karena memang ya nyenangkan panitia aja lah. Nah, kalau tidak didudukin nanti tersinggung. Walhasil. Jadi luar biasa, nikmat dari Allah. Tidak ada, sama saja. Mau di atas, di bawah, tidak ada yang istimewa. Nah, sama saja kita di mata Allah. Yang paling bersih hatinya, yang paling suci jiwanya, mereka lah orang yang paling mulia di sisi Allah. Alhamdulillah. Yang di atas jangan sombong, yang di bawah jangan kecil hati. Sama-sama kita mencari ridha Allah sampai mati.
Alhamdulillah. Maka malam Jumat yang penuh berkah. Nah, mungkin inilah kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan solawat. Yang mudah-mudahan solawat kita dihantarkan Allah ke Hujurah Asy-Syarifah makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil bad ya Allah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah wallah ala yasin habibillah. Ilahi fir wa akrimna binaili matalibil minna. Ilahi fir wa akrimna binaili matalibil minna wa daf'il masaatil anna bi ahlil bad Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Doa. Ustaz lah. Jauh kami dari praktik. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin inilah kajian kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang terakhir, Al-Fakir mohon doa. Alhamdulillah, kami sedang merintis pembangunan masjid dan pondok pesantren. Alhamdulillah, yang tepatnya di depan kantor Camat Kertapati, itu desa Simpang Pelabuhan Dalam. Itu di depan seberang kantor camat. Masa itu alhamdulillah kemarin kita penimbunan tahap pertama, insyaallah 2-3 hari ini akan kita timbun lagi. Kita buat kolam retensi dan seterusnya untuk pondasi masjid. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah. Nah, yang ingin ikut amal jariah diaturi sama-sama. Kita berjuang untuk menanamkan bekal terbaik kita. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usri yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, yang terlihat, yang nampak, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah, yang dulu maupun yang akan datang ya Allah. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, luaskan rezeki mereka ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, maafkan kesalahan mereka, terima amal ibadah mereka, tempatkan di taman syurga-Mu ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami, wali ashabina, sahabat-sahabat kami, wali man asana ilaina, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah, wali man awsana bidu'a, dan semua yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Ya bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma ja'al hadha jaman marhuma, berkahi perkumpulan kami pada malam hari ini Allah. Wa tafurqana min ba'di tafurqan ma'suma, jadikan perpisahan kami membuat kami terjaga dari maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma tawil amarana, panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Wassuhi ajsadana, sehatkan badan kami ya Allah. Nawir kulubana, terangi hati kami ya Allah. Sabit imanana, mantapkan iman dan Islam di hati kami ya Allah. Wa ila khairi qaribna, segala kebaikan dekatkan kepada kami ya Allah. Amal soleh, ibadah mudahkan kami semua ya Allah. Waqdi hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Washfi amradana, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Sakit zahir, batin, jasmani, rohani, sakit badan, sakit hati, bersihkan dan sembuhkan semuanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak keturunan kami soleh solehah. Jadikan para pejuang, penerus-penerus kami, orang-orang yang akan membanggakan kami, akan nuntun kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita doakan ya, santri-santri kita, anak-anak kita, para penerus kita nantinya, terkhusus semua anak-anak dari jamaah Masjid Ar-Rahman, mudah-mudahan dijaga Allah dari semua fitnah, semua keburukan, dijadikan anak-anak soleh solehah berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.